Kita langsung kepada materi ya. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Ceritakan perbedaan kedua gambar di atas kepada teman di sampingmu dengan percaya diri. Gambar manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Kalau di sini ada dua gambar, yaitu gambar yang pertama itu gambar lingkungan yang kotor ya sayang ya. Nah, Ustazah tengok itu adalah lingkungan yang kotor, dan yang gambar kedua itu gambar tentang orang yang sedang kerja bakti. Jadi manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Nah, kalau gambar pertama itu kotor berarti tidak ada kerukunan di masyarakat untuk membersihkannya. Sementara gambar yang kedua itu terdapat kerukunan karena sama-sama melaksanakan kerja bakti untuk kebersihan lingkungannya. Itu apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu rukun? Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Yang pertama, membantu orang yang sedang kesulitan atau sedang ditimpa musibah kecelakaan. Nah, berarti itu menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Maka dikasih tanda centang. Kemudian yang gambar yang kedua itu sedang melaksanakan kerja bakti. Jadi itu menunjukkan sikap rukun masyarakat, dicentang kembali. Kemudian yang ketiga, gambar sedang melaksanakan musyawarah. Nah, itu termasuk juga menunjukkan sikap rukun di masyarakat, dicentang. Gambar yang keempat itu melihatkan gambar yang lingkungan yang kotor, berarti tidak ada kebersamaan untuk membersihkannya. Maka di situ bukan termasuk gambar menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Jadi tidak dikasih tanda centang ya, tapi dikasih tanda silang. Kita lanjut. Nah, itu ada gambar Udin dan teman Udin. Ada dua gambar ya. Yang pertama Udin yang membuang sampah, dan kedua teman Udin yang ingin juga membuang sampah. Kita baca dulu teksnya. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga. Kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu di dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tapi dijawab oleh si Udin, tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak buang sampah sembarangan. Nah, di dalam kalimat ini ada percakapan antara si Badu dan Udin ya. Ya, anak-anak Ustazah bisa tengok di buku temanya juga. Di sini ada penjelasan tentang kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Nanti kita lihat di gambar berikutnya tentang kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Kalimat ajakannya di sini si Badu mengajak si Udin untuk buang sampah ke dalam got. Sementara untuk kalimat penolakannya si Udin menjawab tidak mau berarti ada kata tidak maunya di kalimat awalnya. Kalimat tidak mau nanti air got menjadi kotor. Nah, kita lanjut. Dalam percakapan tadi Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah di got. Nah, kalimat yang Udin ucapkan adalah kalimat penolakan. Apa itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Biasanya kalimat penolakan menggunakan kata tidak dan maaf. Jadi ada kata tidak dan kata maaf, karena itu harus sopan, tidak bisa sembarangan saja. Jadi untuk kalimat penolakan, kalimat
penolakan harus diucapkan dengan sopan jika menulis kalimat penolakan di akhir tanda titik. Jadi setiap kalimat penolakan diakhiri dengan tanda titik. Kita lanjut ya. Contohnya, maaf, saya tidak mau merobek buku ini. Jadi di awalnya ada kata maaf ya. Maaf, aku tidak bisa melihat badut karena akan pergi ke rumah nenek. Kata maafnya awal-awal. Di awal kalimatnya terdapat kata maaf. Selanjutnya, nah sekarang coba buat kalimat penolakan jika kamu diajak untuk mencontek. Kemudian ada lagi penolakan jika kamu yang pertama, jika kamu diajak mencontek. Kemudian yang kedua, jika kamu diajak bermain saat kamu akan pergi. Yang ketiga, kalimat penolakan jika diajak mengambil barang temanmu tanpa izin ya. Dia ada 3, nanti kalian cobakan di rumah, tentang diajak untuk mencontek, diajak bermain saat kamu akan pergi, dan diajak mengambil barang temanmu tanpa izin. Kita lanjut. Amatilah gambar di bawah ini, urutkan gambar bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Kalau gambar yang pertama itu si Badu akan membuang sampah. Yang kedua itu si Badu dengan Udin sedang bercakap-cakap. Yang ketiga, si Badu yang berterima kasih kepada Udin dan membuangkan sampah di tempat sampah. Jadi gambar yang pertama itu adalah, nah ini dia gambarnya Udin yang melarang si Badu untuk membuang sampah di got. Tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Gambar keduanya, si Udin melakukan penolakan. Aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Itu adalah urutan gambar yang sesuai dengan cerita. Kita lanjut lagi. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Bahan-bahannya contoh yang pertama, coba amati gambar ya. Gambar yang pertama, nih ada gambar burung hantu sama gambar bunga. Nah, burung hantu, gambar bunga. Ini dibuat dari biji-bijian. Ada biji kacang hijau, ada biji kacang kedelai. Ini namanya adalah prakarya yang dibuat dengan biji-bijian atau disebut nama kolase, karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang ditempel pada suatu gambar. Ini namanya karya 2 dimensi ya, karena seperti kita ketahui kalau 3 dimensi nampak atas, bawah, samping kanan, samping kiri, depan belakang. Kalau 2 dimensi hanya nampak satu lembar. Ini kolase ya, namanya kolase karena kita menempelkan bahan-bahan yang ada. Nah, ini gambar yang kedua. Nah, ini ada gambar burung hantu, ada gambar pohon, dan ada gambar ikan paus. Nah, ini namanya mozaik karena pembuatan karya mozaik itu adalah pembuatan karya seni 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau keping-kepingan yang disusun sehingga membentuk sebuah gambar atau foto gambar ya. Ini namanya mozaik. Yang tadi kolase, yang ini mozaik. Kita lanjutkan di gambar selanjutnya. Pasangkan hasil karya dengan bahan yang peralatan yang sesuai. Kalau gambar yang pertama itu
Gambar ikan ya, gambar ikan yang pertama itu dari daun-daunan, mana dia, kita pasangkan. Gambar yang kedua itu dari pasir. Gambar yang ketiga itu dari biji-bijian. Gambar yang ketiga ikan itu dari biji-bijian. Kalau gambar pasir dan kerang itu di gambar UFO. Kita pasangkan, itu gambar ikan ya, gambar ikan tapi dari biji-bijian. Yang kedua kerang dan pasir. Kita pasangkan ke gambar yang di bawahnya. Bahan yang ketiga itu dari daun-daunan. Kita pasang di gambar yang pertama. Ikan itu terbuat dari bahan bara. Oke, kita lanjutkan ya. Tuliskan alat dan bahan yang digunakan Udin, Edo, dan Siti. Yang pertama yaitu gambarnya dari kolase daun-daunan ya, itu si Udin yang membuat. Udin yang mengerjakan dengan bahan-bahannya. Bahannya ada kertas gambar, pertama kertas gambar, yang kedua pensil untuk membuat sketsa, yang ketiga lem, yang keempat daun kering. Jadi gambar yang terus ada ditambah dengan pensil warna, krayon, dan spidol. Yang digunakan daun kering ya. Kemudian kita lanjut gambar kedua, gambar UFO tadi. Itu Siti yang membuatnya. Siti membuatnya dengan menggunakan alat dan bahannya. Yang pertama pasti kertas gambar, pensil, lem, pasir, kulit kerang, pensil warna, krayon, spidol. Kita buat gambar yang ketiga. Ini yang dikerjakan oleh Edo. Edo membuatnya juga pertama kali dengan kertas gambar, pensil, lem. Kemudian ditambah dengan biji-bijian. Ada biji kacang hijau, ada biji kacang merah, ada beras, dan kedelai. Jadi Udin membuat dengan daun kering, Siti membuat dengan pasir dan kulit kerang, dan Edo membuatnya dengan biji-bijian. Kita lanjut ya. Untuk pembelajaran matematika, tentukan jumlah dan selisih bilangan berikut. Jadi untuk menentukan jumlah dan selisih kedua bilangan. Kalau sudah mengatakan jumlah berarti kita menambahkan. Tapi kalau yang diminta selisih berarti kita menggunakan pengurangan. Untuk jumlah itu kita menambahkan ya, 356 ditambah 344. Ustazah selalu mengingatkan untuk memulai penjumlahan, baik penjumlahan maupun pengurangan dari belakang. Jadi jangan coba-coba mulai dari ratusan ya, dari puluhan. 6 tambah 4 10, nolnya ditaruh di bawah, satunya di mana? Satunya di atas angka 5, karena kita menjumlahkannya atau menambahkannya dengan angka 5. 1 ditambah 5 6, ditambah 4 10. Jadi kita taruh di bawahnya kembali 0. 0 letakkan di bawah sini, satunya kita taruh di atas 3, kita simpan. Kemudian 1 ditambah 3, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi hasil penjumlahannya adalah 700. Untuk menentukan selisih berarti kita menggunakan pengurangan. Ingat ya, 356 dikurang 344 dimulai dari angka belakang. 6 dikurang 4 sama dengan 2, 5 dikurang 4 sama dengan 1, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Karena tidak ada lagi angkanya maka tidak dibuat lagi angka nolnya. Jadi selisihnya adalah 12. Selisihnya 12. Kita
Contoh lagi, yang satu lagi, tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Ingat ya, untuk kalau jumlah berarti menggunakan penambahan atau ditambahkan, tapi kalau untuk selisih kita kurang. 508 ditambah 192. Di 8 tambah 2 0, satunya taruh di atas 0, 1 tambah 0 1, ditambah 9 10. Taruh lagi 0 di bawah, satunya di atas 5. 1 tambah 5 6, ditambah 1 7. Jadi ketemu hasilnya 508 ditambah 192 sama dengan 700. Selanjutnya kita cari selisih. Selisih berarti kita kurangi. 508 dikurang 192. 8 dikurang 2 hasilnya 6. 0 dikurang 9 tidak bisa. Jadi kita pinjam ke angka 5. 5 yang sudah dipinjam tadi jangan dibuat langsung, itu jadinya 4. Nah, angka 1 yang kita pinjam tadi taruh di depan 0. Jadi 10. 10 dikurang 9 sama dengan 1. Nah, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya 316. Mudah-mudahan anak ustazah paham. Assalamualaikum.